Halo Soul High Mystic, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video kali ini saya akan membagikan materi kaitan dengan channeling. Jadi kalau kita bicara channeling itu pasti satu proses yang berhubungan dengan sosok-sosok gaib. Maka pertanyaan yang muncul kemudian, apakah ini bahaya atau tidak, Mas? Mas berarti menakutkan ya, semacam itu. Jadi ini mindset yang tertanam di dalam masyarakat kita, karena kita kental dengan suatu dimensi gaib. Jadi kalau kita bicara agama, itu kita percaya pada satu kekuatan yang gaib. Tapi kita sendiri tidak tahu esensi dari kekuatan Tuhan. Kita lebih pada fokus ketakutan akan setan. Oke, jadi di video ini saya akan coba jelaskan mekanisme channeling. Supaya apa? Kalau kalian nanti simak video ini, kalian tidak lagi penuh ketakutan, mulai punya kontrol dan tidak ragu ketika proses itu berjalan memang kadang terlihat tidak logis dan aneh. Tapi bukan berarti kita kehilangan kontrol atau logika kita. Oke, sekarang kita masuk langsung ke pembahasan. Jadi ada 4 topik nanti yang saya akan coba jelaskan. Yang pertama nanti kita bicara tentang memahami keesaan. Kemudian yang kedua mekanisme kerja channeling. Kemudian saya akan coba jelaskan titik nol dan keesaan. Dan yang terakhir nanti kita coba simpulkan. Kita mulai dulu dari yang pertama, memahami keesaan. Jadi kalau channeling adalah satu proses kita membuat jalur keterhubungan dengan sumber. Ini ada kaitannya dengan memahami sila pertama dari Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kita mulai dulu dari arti kata Esa. Nah, dalam bahasa Sanskrit sangat gamblang membedakan antara Esa dan Eka. Esa adalah satu dalam arti kesatuan. Esa memiliki makna jamak, sedangkan yang bermakna satu, hanya satu itu tunggal adalah Eka. Nah, di sini ada juga banyak peribahasa. Esa hilang, dua terbilang. Kemudian ada juga kan peribahasa berbilang dari Esa, mengaji dari alif, melakukan sesuatu hendaknya dari permulaan. Nah, ini ada berapa kemudian turunannya, beresa-esaan, mengesahkan, menjadikan atau menganggap satu Tuhan, mengakui bahwa Tuhan hanya satu. Jadi keesaan ini sifat yang satu dari versi nounnya. Oke, jadi saya berikan unsur dari arti kata Esa di situ, tunggal jamak, satu dalam kesatuan, yang awal atau permulaan atau sifat yang satu. Nah, ini kita akan coba urai satu persatu. Jadi Esa dalam arti yang awal, artinya satu keberadaan sebelum segala sesuatunya ada. Nah, ini saya ingin katakan, Tuhan yang bisa dinamakan bukan lagi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang bisa dinamakan bukan lagi awal. Ini agak sulit, tapi saya ingin menjelaskan. Jadi keberadaan Tuhan itu adalah awal sebelum segala sesuatu terjadi. Sebelum segala sesuatunya ada. Jadi contoh sederhana, ketika kamu lahir, kemudian tidak ada siapapun di luar kamu, lalu kamu tidak akan mungkin punya nama. Kamu punya nama karena memang ada pihak di luar diri kamu. Makanya selama kita menemukan ada pihak di luar sisi ketuhanan, itu kita pasti berbicara bukan Tuhan sebagai yang esensi, Tuhan yang sebenarnya. Jadi ini nanti kita belajar lebih dalam kaitannya dengan pikiran. Jadi Esa dalam arti awal itu adalah kondisi sebelum segala sesuatunya ada. Kemudian Esa dalam arti tunggal jamak atau kesatuan. Jadi memahami bahwa segalanya ini adalah manifestasi Tuhan. Dan Tuhan adalah segalanya. Ini satu kalimat statement yang sederhana. Jadi kalau segalanya ini adalah manifestasi Tuhan, kalau kita bisa memaknai ini, maka
apakah ada di luar segalanya ini? Tidak ada kan? Jadi kita menangkap pemahaman keesaan itu bahwa segalanya ini adalah manifestasi Tuhan. Jadi ini orang yang sering terjebak antara personifikasi Tuhan dan setan. Selama ada sisi dua yang berhadapan, artinya dia bukan lagi satu-satunya, bukan lagi awal. Karena sudah ada pemisahan di situ. Jadi konsep Tuhan itu adalah keutuhan sebelum segalanya ada. Nah, ini kamu akan dalami lewat mekanisme meditasi mistik, mengerti tentang mekanisme pikiran. Kalau tidak ada perbandingan, nanti pikiranmu tidak akan bisa bekerja. Nah, ini yang kamu temui dalam titik nol. Jadi tunggal itu bukan satu, tapi kesatuan dari konsep tanpa batas. Jadi orang manusia terjebak pada Tuhan hanya satu biji, sesuai pikirannya masing-masing, dan ini yang menyebabkan konflik tidak akan pernah selesai. Kemudian esa dalam arti sifat yang satu. Nah, ini saya ingin sampaikan ke kalian. Jadi meditasi mistik itu belajar lebih ke olah rasa. Makanya saya tidak terlalu menekankan pada teknis atau cara, tapi bagaimana kalian menemukan rasa, dan caranya adalah yang paling sesuai dengan diri kalian. Saya katakan rasa telah mendahului pikir. Masa sih mas, ada yang bingung juga mengatakan, loh bukankah pikiran nanti mengakibatkan rasa? Oke, jadi ingin saya katakan, rasa ini telah ada dan tidak bisa dijelaskan. Jadi kalau kita bicara manis, asin, pahit, kamu tidak perlu belajar untuk tahu itu. Yang terjadi adalah misalnya kamu makan gula pertama kali, kemudian ada orang lain yang mengajar di situ, mengatakan manis ya. Kamu kemudian merekam itu, oh sensasi ini yang dikatakan manis. Kemudian saat yang bersamaan, setelah itu kamu bertemu orang, kamu paham bahwa sesuatu yang dirasakan itu manis itu seperti apa. Tapi kamu tidak perlu belajar untuk tahu manis. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa rasa manis itu telah ada. Kamu hanya mencari momentum dan memberi label akan satu kondisi sensasi yang disebut manis ini. Jadi saya katakan rasa telah ada tanpa perlu kamu pelajari. Nah, karena itu sifat rasa ini universal. Ini yang dikatakan nanti hubungannya dengan tubuh emosional. Bahwa apa yang kaitannya dengan sifat rasa emosi kita itu mau beda jenis kelamin, mau beda agama, mau beda negara, sama rasanya. Ini yang saya katakan sifat atau rasa ini universal, karena universal bisa diterima semua pihak tanpa perlawanan. Jadi kalau kita bicara konteks tentang kebahagiaan, apapun yang membahagiakan dalam diri kamu, kemudian dengan diri orang lain sama. Lapar itu juga sama. Apa yang kamu rasakan dengan orang lain sama. Nah, kita belajar meditasi mistik itu pada menemukan satu hal yang sama dan menyatukan. Dan itu bisa kita dalami lewat rasa yang muncul dalam diri kita. Oleh sebab itu, konsep Tuhan adalah satu-satunya dan tidak ada lawan atau pembanding. Jadi keesaan itu kita melihat konteks Tuhan sebelum segala sesuatunya hadir. Ini yang terjadi ketika kamu bermeditasi mistik. Kamu menemukan titik nol kekosongan. Ada sesuatu yang telah ada, tidak bisa dijelaskan. Tapi tidak berarti bahwa itu tidak ada apa-apanya. Ini yang terjadi. Sekarang kita masuk ke mekanisme kerja channeling. Jadi saya bagi dua bagian. Yakni yang pertama adalah proses channeling melalui sosok atau pihak ketiga, dan yang kedua tanpa melalui sosok ataupun pihak ketiga. Jadi apa yang terjadi ketika kamu melakukan channeling itu kamu bertemu sosok, cuma ini sosok gaib dalam meditasimu. Nah, kita bahas yang dulu yang pertama, melalui sosok atau pihak ketiga. Jadi sebetulnya ini kan sama seperti kamu belajar lewat guru, cuma ini gurumu tidak dalam wujud fisik, wujud yang muncul dalam sosok gaib dalam meditasimu. Nah, apa yang terjadi ketika kamu takut? Ya, kamu tidak akan pernah bisa belajar. Semakin kamu nanti bisa mengandalkan ketakutanmu, kamu akan menemukan sosok-sosok yang mungkin memberikan ajaran. Tapi kemudian muncul, loh mas, sosoknya kan berarti muncul dari imajinasi saya. Berarti nggak benar dong, khayalan.
Sosok yang muncul itu memang bisa terjadi karena kekuatan imajinasimu. Tapi seiring nanti kamu berproses akan menemukan bahwa informasinya terkadang melampaui apa yang bisa kamu perkirakan, bisa kamu jangkau. Nah, di situ sebenarnya poin kuncinya. Artinya, proses yang saya katakan pertama ini, informasinya kamu terima melalui pihak ketiga, sosok tertentu, meskipun itu sosok gaib, tidak berwujud fisik. Tapi tetap saja kamu menerima satu informasi. Kemudian yang kedua, tanpa melalui sosok. Jadi ini gambarannya sederhana. Kalau tadi kamu belajar lewat sosok yang menyampaikan, sama seperti kamu di sekolah, ada guru yang menjelaskan buku pelajaran. Nah, sekarang kamu belajar dari buku itu langsung. Di sini saya tuliskan, belajar dari buku maupun perenungan peristiwa. Ini yang terjadi ketika kamu meditasi, muncul berbagai memorimu. Dan kamu belajar berinteraksi dengan pikiranmu. Dan contoh yang mendekati juga sama proses ketika kamu belajar lewat internet, mencari di mesin pencarian. Nah, yang berikutnya, kalau tadi masih melalui sebuah proses, kalau yang ini kamu mengalami dalam meditasimu, itu tanpa sosok dan tanpa proses. Ini yang saya katakan, kamu menerima lewat intuisi. Intuisi kan satu proses penerimaan informasi tanpa penelaran atau logika. Terjadi begitu saja, munculnya ide. Nah, semacam itu. Jadi, apa yang terjadi dalam proses channeling, mekanisme ini seperti kinerja pikiran kita mengakses sumber data server semesta. Jadi seperti kita mengakses Google di semesta ini, kita mencari informasi di sana tanpa batas. Nah, kemudian intuisimu menerjemahkan, makanya ketika intuisimu itu semakin tajam, kamu bisa lebih menerima banyak informasi dan lebih akurat. Fenomena ini muncul yang saya jelaskan lewat fase demi fase meditasi mistik. Ada 3 fase di sana. Nah, ini yang kemudian. Jadi pada waktu kamu mencapai titik nol, ada nanti saatnya memang titik nol itu tidak kamu kondisikan. Muncul blank sesaat. Nah, ini sebenarnya adalah indikator atau sinyal di mana kamu pada kondisi menjangkau frekuensi yang tidak bisa diterjemahkan oleh pikiran. Jadi pikiranmu itu kan selalu mencoba menerjemahkan jangkauan frekuensi. Pada saat tertentu dia tidak mampu menerjemahkan, akhirnya hanya kekosongan. Tapi pikiran akan terus berproses menerjemahkan itu. Lalu apa yang muncul? Fenomena yang aneh-aneh. Oke? Ini penjelasan tentang mekanisme penerimaan informasimu melalui channeling. Jadi kalau saya jelaskan ini, kamu tidak perlu khawatir lagi apakah itu muncul lewat sosok. Karena apa? Karena pada akhirnya nanti semakin level kesadaranmu tinggi, kamu tidak perlu sosok, tidak perlu juga proses. Ini makanya saya ajarkan ke kalian tentang mengolah intuisi. Pembahasan berikutnya titik nol dan keesaan. Jadi ada 3 sisi dalam dirimu dan ini bisa kamu rasakan sendiri. Jadi ketika kamu bermeditasi, itu kan kamu berlatih mengamati pikiranmu. Selama kamu mengamati, itu kamu bisa melihat sisi baik dan sisi buruk dari dirimu. Nah, ini yang terjadi, beberapa teman menceritakan, Mas, seperti ada pembicaraan dalam pikiran saya. Nah, sebetulnya ini yang terjadi, kamu mengamati ada pembicaraan 2 sisi yang baik dan buruk. Jadi apa yang muncul dari proses memorimu menampilkan satu peristiwa dan memberikan kesan. Tapi ada di situ yang mengamati, tidak terpengaruh apapun peristiwa dan kesannya. Ini yang saya katakan, kamu tidak perlu bingung dengan fokus. Selama kamu tidak terdistraksi oleh pikiran-pikiran yang muncul, tidak bereaksi, ini kamu sudah berlatih menjadi seorang pengamat. Nah, ini yang terjadi juga, kamu menemukan nanti semakin lama 2 sisi, sisi ego dan sisi spirit, sisi manusia dan sisi ketuhananmu. Selama kamu bisa mencapai titik pengamatan, semakin lama semakin terbiasa dan kamu akan secara cepat diprogram lewat alam bawah sadarmu, langsung bedakan ini sisi ego, sisi yang lebih baik atau sisi yang lebih buruk dan seterusnya.
Jadi titik nol ini adalah kamu berada di pihak pengamat atau netral, tidak terikat kondisi. Ini yang kita coba pelajari, tidak melekat pada kondisi, tidak terikat, tidak dikendalikan oleh pikiran kita. Nah, sekarang kita coba tarik kesimpulan. Apakah channeling itu menakutkan atau membahayakan? Yang pertama saya ingin sampaikan tentang apa yang terjadi. Jadi level kesadaranmu itu menentukan apa yang kamu lihat. Jadi kalau kamu penuh ketakutan, maka akan muncul sosok yang memberikan atau menggambarkan ketakutanmu itu. Nah, ini akan berubah nanti. Semakin kamu damai, semakin kamu bisa mengontrol ketakutan, semakin tenang, maka sosok akan muncul yang berbeda. Jadi apa yang terjadi adalah kondisimu inilah yang menentukan kemunculan gambaran-gambaran atau sosok tersebut. Jadi kuncinya apa? Ini pada niat dan kontrol alam bawah sadarmu. Ketakutan itu adalah satu yang telah ada, dan bagaimana itu menjadikan kekuatan, sepenuhnya kuncinya ada di tanganmu. Karena ketakutan satu sisi sebagai bentuk perlindungan, di sisi yang lain ketakutan itu bisa kamu gunakan untuk semakin berkembang, mengembangkan sisi kemanusiaanmu. Kemudian yang berikutnya, kamu bukan melihat sesuatu yang telah ada, tapi kamu melihat apa yang ingin kamu lihat. Nah, ini masih ada kaitannya dengan level kesadaran. Jadi segalanya itu telah ada dalam pikiran. Apa yang terjadi dalam realitas yang kamu lihat itu semuanya cerminan, gambaran. Jadi contohnya seperti kebutaan warna. Saya sendiri buta warna. Ketika melihat bunga misalnya, saya membaca warnanya misalnya itu biru, ternyata itu hijau. Orang lain melihat bunga itu warnanya hijau. Artinya apa? Bahwa warna bukan pada objek. Warna ada pada pemrosesan dalam pikiran kita. Nah, ini yang saya katakan. Warna itu ada dalam pemrosesan pikiran, bukan pada objek yang dilihat. Kalau benar pada objek yang dilihat, maka tidak akan ada kasus kebutaan warna. Kemudian yang berikutnya, contoh kondisi mimpi. Ketika kamu bermimpi, realitas semua telah ada dalam pikiranmu. Pikiranmu mewujudkan itu dalam mimpi. Saat kamu bermimpi, kamu tidak tahu, tubuhmu tidak terlibat, ya kan? Dan kamu tidak dalam kondisi yang kamu sebut sebagai nyata, tapi kamu merasakan sensasi realitas yang sama. Artinya bahwa realitas itu sebetulnya kuncinya di pikiran, bukan pada kejadian di tubuh. Kamu bisa mengalami hal yang sama sekalipun tubuhmu tidak terlibat. Kemudian yang terakhir, ini yang perlu kalian sadari, pikiranmu itu adalah pencipta. Kenapa? Tanpa ada pikiran, maka tidak akan ada sesuatu apapun. Kamu mempertanyakan Tuhan karena kamu melihat ada sesuatu. Kemudian kamu bertanya dari mana? Tapi kamu tidak sadar bahwa kalau kamu tidak ada pikiran, tidak berpikir, kamu tidak ada. Kamu tidur, kamu tidak berpikir, kamu tidak tahu apapun dan tidak ada apapun. Jadi artinya kalau tidak ada sesuatu apapun, artinya tidak ada penciptaan. Jadi sebenarnya siapa Tuhan? Ya kamu bertanya, siapa sebenarnya yang berpikir itu? Dari mana kemampuan berpikirmu ini? Ini kaitannya nanti dengan proses kamu menemukan jati dirimu. Oke, lalu dari mana semua kekuatan kreatif pikiran ini? Ini yang saya katakan kenapa kita perlu belajar channeling. Jadi memahami Tuhan adalah sebagai sumber. Tuhan itu sumbernya. Pikiranmu yang mewujudkannya. Oke, jadi ini pembahasan saya tentang proses channeling. Kalian bisa simpulkan sendiri sebetulnya. Apakah kalian masih perlu khawatir, perlu takut? Apakah kalian menilai channeling itu berbahaya? Selama kalian paham mekanisme ini, kalian bisa memanfaatkan kekuatan pikiran kalian, bukan menjadi korban dari pikiran kalian. Dari situ kalian akan berkembang. Oke, semoga video ini membantu kamu. Kalau kamu suka silahkan berikan like, kamu bisa share juga. Kalau ada yang belum jelas, tulis saja di komen, nanti saya akan coba tanggapi di video berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.